Kaitan dengan BSN yang baru saja menetapkan SNI Faba 9387 tahun 2025 ini untuk limbah PLTU. Nah, seperti apa ekspektasi dan harapan penerapan ke depan ini bisa terus mendorong ekonomi sirkular ke depannya, Pak? Ya. Jadi sirkular ekonomi itu kan prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya itu semaksimal mungkin. Nah, di dalam kasus PLTU ini itu ada limbah faba yang sebenarnya kalau tidak ditreat dengan proper itu bisa menjadi limbah yang berbahaya. Sehingga pada saat ini memang limbah ini hanya ditumpuk, ditumpuk. Tapi dengan adanya SNI ini bisa menjadi acuan untuk bisa memanfaatkan limbah ini untuk menjadi tadi untuk di sektor pertanian, bisa juga nantinya di sektor yang lain, termasuk untuk campuran untuk pembuatan bahan konstruksi misalnya. Itu bisa digunakan selama faba ini bisa memenuhi standar tertentu. Nah, untuk itulah kami menetapkan standar faba ini untuk bisa mendukung sirkular ekonomi sehingga yang tadinya waste itu bisa dimanfaatkan kembali, dan ini tentunya nanti bisa mengurangi cost untuk agro tadi ya, sistem itu. Kemudian juga bisa kalau misalnya digunakan di konstruksi artinya nanti bisa mengurangi semen. Padahal semen itu untuk membuat semen kan memerlukan energi yang artinya untuk CO-nya kan juga banyak. Jadi bisa mengurangi itu semua. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh BSN ya untuk bisa buat dan juga menetapkan standarnya yang layak seperti ini begitu, yang harus dipenuhi seperti ini begitu, seperti apa? Jadi standar itu pada prinsipnya ini definisi internasional itu adalah suatu dokumen spesifikasi teknis yang sebenarnya merupakan hasil konsensus. Jadi kata konsensus ini menjadi penting karena pada saat kita menyusun suatu standar, kita harus menghadirkan atau melibatkan pihak-pihak yang punya kebutuhan di situ, mungkin punya kepentingan di situ. Jadi dalam menyusun SNI, kami melibatkan tentunya pertama dari unsur pemerintah, itu harus ada di situ. Karena pemerintah kan yang membina, yang mengatur ya. Jadi dari situ, kemudian juga dari pelaku usaha harus hadir juga di situ, lalu dari konsumen juga hadir, dan juga dari expert yang memang paham mengenai topik yang dibahas. Nah, dari situlah kemudian ada dinamika rapat ya, diskusi dan sebagainya, sehingga pada akhirnya bisa sepakat konsensus untuk menetapkan suatu SNI yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dari seluruh pihak tadi. Jadi kata kuncinya sebenarnya konsensus tadi. Konsensus begitu ya, dan tadi koordinasi dan juga tentunya masukan ya dari tadi berbagai pihak-pihak terkait begitu. Nah, tapi implementasi implementasi tadi. Ya. Karena dokumen SNI ini kan baru dokumen nih. Iya. Nah, untuk implementasinya kan tentunya masih perlu mungkin kita perlu lab penguji, perlu lembaga sertifikasi. Jadi kami harus berkoordinasi untuk siapa yang bisa nantinya menjadi lab penguji ya. Kemudian nanti yang bisa menjadi lembaga sertifikasi, karena ini nanti perlu ada akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Kemudian juga apakah SN ini nanti perlu masuk di dalam regulasi. Ya. Nah, kalau itu kan artinya kami harus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Apakah itu Kementerian Lingkungan Hidup untuk faba ini, kemudian juga Kementerian Perindustrian. Ya. Dan ya itulah kuncinya adalah sebenarnya koordinasi. yang harus kami lakukan. Kalau kita lihat kan produk-produk yang harus distandarisasi oleh BSN itu begitu banyak begitu ya. Penentuan prioritas dari BSN sendiri seperti apa? Sampai akhirnya kemarin ada kita dahulukan standarisasi untuk faba begitu, atau kemarin juga kan kita dahulukan standarisasi untuk smart hospital dan lain sebagainya. Nah, penetapan prioritas dari BSN sendiri seperti apa? Ya. Kalau prioritas tentunya karena kami lembaga pemerintah, prioritas utama tentunya kami harus bisa mendukung RPJMN dari pemerintah. Jadi hilirisasi, apakah itu energi, kemandirian pangan, itu yang memang menjadi prioritas. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan untuk sektor-sektor yang lain yang memang sekarang menjadi prioritas dari masyarakat. Jadi kami juga membuka itu, termasuk faba ini kan salah satu sektor yang memang sirkular ekonomi. Ya. Jadi terkait dengan green ekonomi kita, itu adalah salah satu sektor prioritas kita. Dan juga terkait dengan energi sebenarnya. Kita ada PLTU yang kalau ini bisa dibantu dari sisi
limbahnya, harapannya PLTU ini juga bisa semakin efisien di dalam melakukan tugasnya gitu. Dan juga tentunya ini akan karena ini terkait dengan agro kan masuk ke sektor kemandirian pangan. Harapannya ini bisa membantu di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan misalnya pupuk gitu ya. Jadi itu yang dasar kami itu. Tetapi memang standar itu kan ada dua tujuan utama sebenarnya. Pertama adalah perlindungan masyarakat terkait dengan masalah keselamatan, keamanan dan kesehatan serta pelestarian lingkungan hidup. Lalu yang kedua sebenarnya untuk mendorong daya saing. Nah, dua ini yang kalau kita mengembangkan standar tertentu, dua hal ini yang harus menjadi prioritas utama begitu ya. Menjadi prinsip yang perlu masuk pada saat kita menyusun suatu standar. Oke, boleh diupdate Pak sejauh ini ya dengan standar yang sudah ditetapkan seperti apa, kemudian kondisinya bagaimana dengan penerapan SNI yang sudah ada dengan implementasi di masyarakat sejauh ini. Ya. Memang untuk khusus produk kelistrikan, sebagian besar SNI yang kami tetapkan itu mengadopsi dari standar internasional. Kenapa? Karena di internasional itu ada suatu badan standarisasi internasional namanya IEC yang di situ berkumpul para expert dari seluruh dunia untuk menyusun standar terkait dengan kelistrikan. Dan ya di situ sudah banyak standar terkait kelistrikan yang sudah dijadikan standar internasional. Oleh karena itu daripada kita menyusun sendiri, lebih baik kita adopsi saja dari standar internasional untuk memastikan bahwa standar yang kita gunakan, karena ini terkait dengan high risk kelistrikan, itu sudah sesuai dengan standar internasional, sudah proven, karena sudah disusun oleh para expert internasional, sehingga kalau produk katakanlah kabel itu dibuat sesuai dengan standar ini, maka dia pasti aman. Itu dari sisi standarisasinya. Tapi kemudian juga, lalu siapa nanti yang bisa menguji? Nah, untuk itu maka kami juga melalui Komite Akreditasi Nasional itu mengakreditasi lembaga pengujian, lab pengujian yang bisa menguji peralatan kelistrikan sesuai dengan standar yang diacu, apakah itu SNI atau standar IC tadi. Kemudian lalu juga lembaga sertifikasi produknya itu juga diakreditasi untuk memastikan bahwa lab penguji maupun lembaga sertifikasi itu punya kompetensi yang memadai untuk melakukan tadi. Kami pun melakukan akreditasi ini juga sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Jadi ada lembaga internasional untuk itu. Kemudian juga yang penting karena ini terkait dengan high risk kelistrikan, ada beberapa standar itu yang kemudian diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian atau Kementerian SDM. Contohnya misalnya kotak-kontak itu wajib, kemudian kabel itu juga wajib. Ya, karena tadi high risk ya, resiko cukup besar. Memang harus diberlakukan wajib sehingga produk yang beredar di Indonesia, apakah itu yang dibuat di Indonesia ataupun impor, itu harus memenuhi standar tadi. Jadi harus memenuhi standar dan sudah dites, sudah dilakukan sertifikasi, baru boleh beredar dan digunakan di masyarakat. Lalu tentunya ada satu lagi adalah pengawasannya. Nah, kalau pengawasan memang ini dari Kementerian Perdagangan itu kan aktif ya, setiap 3 bulan itu expose hasil-hasil pengawasan SNI wajib itu ada. Jadi hal-hal ini yang kami coba koordinasikan dengan kementerian terkait supaya sektor kelistrikan itu memang aman untuk digunakan.